Perkenalkan, nama saya Monika Bowo. Yang pertama, saya akan menjelaskan di sini tentang poin A, pengertian manajemen konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian manajemen konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan konflik adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan atau berselisih. Nah, dengan demikian manajemen konflik juga dapat didefinisikan secara sederhana sikap dan proses untuk mengatur dan mengawasi pertentangan yang terjadi sebagai akibat kenyataan yang bertentangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, menurut pendapat para ahli, manajemen konflik adalah yang pertama menurut Howard Ross 1933. Menurut Ross, pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa menyelesaikan konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif atau agresif. Yang kedua, menurut Mineri 1980, Mineri mengungkapkan artinya dan pengertian manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan yang merupakan proses. Menurutnya, proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan terus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model ideal. Yang ketiga, menurut Jason dalam Farida 1996, menurut Jason dalam Farida, seorang yang terlibat dalam konflik maka untuk menghadapinya seringkali digunakan religiusitas dari manajemen konflik, yakni yang pertama withdrawing atau menghindari, yang kedua approaching atau memaksa, yang ketiga smoothing atau melunak, yang keempat compromising atau kompromi, dan confronting atau konfrontasi. Yang keempat, menurut Farida 1996. Sementara itu, Farida berpendapat bahwa pengertian manajemen konflik yang biasa digunakan secara seseorang dalam dominasi atau domination, menyerah atau kompulsion, menarik dari withdrawal, negosiation, intervensi pihak ketiga atau three-party intervention. Ciri-ciri konflik. Ada beberapa ciri-ciri konflik, yaitu setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan ambisius, atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang sering kali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, sandang pangan, materi, dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu seperti mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosial psikologis seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang keempat adalah munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang terakhir, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, golongan, pangkat, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise, dan sebagainya. Kenalkan, nama saya Irma Fimbai. Di sini saya akan membaca poin yang di bagian C, yaitu tahapan terjadinya konflik.
Menurut Fisher dalam Sudarmanto DKK 2021, halaman 19, proses atau tahapan-tahapan ke arah terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik masih tersembunyi atau laten. Berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Selanjutnya, konflik yang mendahului atau antecedent condition merupakan tahap perubahan dari apa yang dirasakan kelompok atau organisasi keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran, dan sebagainya. Selanjutnya, konflik yang dapat diamati atau perceived conflict, dan konflik yang dapat dirasakan atau felt conflict muncul sebagai akibat antecedent condition atau konflik yang pernah muncul sebelumnya dan tidak terselesaikan. Selanjutnya, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku atau manifest behavior. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Individu, kelompok, atau organisasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan melalui perilaku. Selanjutnya, penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Dan yang terakhir, akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak, maka berdampak negatif kepada kedua belah pihak. Perkenalkan, nama saya Robeka Asmorom. Faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Yang pertama, menghargai seseorang. Jika kita telah memilih untuk menyelesaikan konflik antara dua orang, maka pertanyaan penting pertama yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah seberapa penting orang tersebut bagi kita. Dari semua orang yang terlibat dalam konflik, mungkin ada setidaknya satu orang yang paling berarti bagi kita. Setidaknya satu orang yang paling berarti bagi kita. Namun, kita juga harus memahami bahwa hubungan dan referensi pribadi harus dikesampingkan saat menyelesaikan konflik. Jika orang itu penting bagi kita atau tidak, kepentingan itu harus dikesampingkan. Dan konflik harus diselesaikan. Orang yang menyelesaikan konflik diharapkan diharapkan bersikap tidak memihak. Yang kedua, konsekuensi. Terkadang konflik diselesaikan dengan sangat mudah dan intervensi apapun diperlukan. Di sisi lain, ada kalanya penyelesaian konflik tidak melibatkan campur tangan satu orang, melainkan banyak orang dan dari berbagai tingkatan. Ini benar terutama dalam konflik di tempat kerja. Terkadang banyak orang dari berbagai tingkatan lebih terlibat dalam penyelesaian konflik, dan jika kita terlibat maka kita harus menghadapi konsekuensinya. Konsekuensinya juga selalu ada potensi risiko yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Kita harus mengetahuinya sebelum mungkin. Ada konsekuensi positif dan negatif dari penyelesaian konflik dan kita harus bersiap untuk keduanya. Yang berikutnya, periode. Ketika kita melangkah untuk menyelesaikan konflik, kita harus menyadari bahwa itu bisa membutuhkan waktu lebih lama. Terkadang keterlibatan orang memperpanjang resolusi konflik di lain waktu. Konsep tersebut diselesaikan untuk sementara, tetapi muncul kembali nanti. Yang berikutnya, konflik itu sendiri. Sifat konflik merupakan faktor penting yang menentukan keterlibatan Anda. Terkadang konflik pribadi tidak melibatkan banyak orang, dan jika kita terlibat dalam konflik pribadi semacam itu, kita harus memastikan bahwa kita menyelesaikan, bukan berhenti di antaranya. Lalu berikutnya ada fungsi, tujuan, dan manfaat manajemen konflik. Fungsi manajemen konflik sendiri itu misalnya untuk mencegah gesekan antara atasan dan bawahan. Bahkan dalam Islam, manajemen konflik juga dianjurkan
Misalnya lebih baik bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah. Lalu tujuannya ada 3. Yang pertama, berusaha mencegah terjadinya kekacauan dalam organisasi sehingga para karyawan akan senantiasa fokus terhadap visi dan misi lembaganya. Lalu yang kedua, ikut meningkatkan rasa kehormatan terhadap sesama anggota atas adanya keberagaman. Lalu yang ketiga, ikut mengupgrade kemampuan berekreasi para anggota organisasi atau perusahaan. Lalu berikutnya manfaat dari manajemen konflik. Yang pertama adalah mengevaluasi sistem. Konflik dapat menentukan sistem yang diterapkan dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik atau tidak. Adanya konflik menandakan terdapat celah kesalahan dalam sistem. Terlebih lagi jika sering terjadi konflik, maka terdapat kesalahan dalam sistem yang diterapkan. Lalu yang kedua ada mengembangkan kompetensi. Penanganan konflik yang tepat melalui manajemen konflik dapat membantu pengembangan organisasi dan meningkatkan kompetensi para anggotanya. Konflik berperan sebagai ajang pembelajaran bagi para anggota yang terlibat. Mereka dipaksa mempelajari berbagai hal seperti komunikasi yang baik, cara penanganan konflik, memecah sebuah masalah, pengembalian keputusan yang tepat, mencari alternatif solusi, dan hal lainnya yang untuk menangani konflik yang terjadi. Lalu yang terakhir, mengelola risiko. Kemampuan dalam penguasaan manajemen konflik sangat penting bagi para pemimpin organisasi. Melalui manajemen konflik dapat menganalisis risiko yang diperkirakan akan muncul sehingga dapat dilakukan langkah pencegahannya. Dengan prediksi dan kemampuan mengelola risiko yang ada muncul, maka konflik dapat dihindari. Jika resiko dari suatu pekerjaan muncul di tengah berjalannya aktivitas kerja, maka penanganan kelola resiko yang baik dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Emma Susana Basawat dan saya akan membahas tentang proses manajemen konflik. Diagnosis atau diagnosa adalah langkah pertama dalam manajemen konflik. Diagnosis merupakan pengalaman dari masalah yang ada. Proses diagnosis menilai tentang penyebab terjadinya konflik dan juga efek yang akan ditimbulkannya. Untuk melakukan diagnosa dibutuhkan informasi mendalam terkait dalam terjadinya konflik seperti penyebab konflik, kronologis terjadinya konflik, dan para pihak yang terlibat. Intervensi telah dilakukan diagnosa, maka dapat diputuskan apakah tindakan selanjutnya membutuhkan investasi atau tidak. Investasi sangat dibutuhkan jika konflik yang terjadi melibatkan banyak orang dan rumit. Investasi merupakan keikutsertaan seluruh warga organisasi dalam merencanakan proses pengembangan serta perbaikan organisasi. Berdasarkan dalam perencanaan proses pengembangan serta perbaikan organisasi berdasarkan hasil dari diagnosis masalah. Dalam praksis investasi dibutuhkan peran dari pihak ketiga, baik dari unsur birokrat, pemerintah maupun dari unsur swasta atau konsultan. Tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga, maka investasi tidak dapat terjadi. Fungsi dari investasi adalah penataan kembali tugas dan fungsi dari sebuah organisasi tetap berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konflik terkait dengan pendapat, ide, tindakan, dan sikap yang berlawanan dari kondisi ideal serta individu yang berbeda. Kehidupan berorganisasi tidak akan pernah lepas dari konflik, namun terjadi pilihan antara masuk ke dalam konflik atau menghindari konflik. Langkah tepat untuk masuk jalan keluarnya. Jika tidak, maka konflik akan menyebabkan penurunan kinerja organisasi. Setiap manusia dibekali dengan akal untuk merencanakan permasalahannya. Jika tidak dapat diselesaikan sendiri, maka dapat meminta pihak lain untuk membantu. Pada dasarnya, semua permasalahan yang menyebabkan konflik pasti memiliki jalan keluar. Pada dasarnya, semua anggota yang berlibat harus duduk bersama untuk mencari pencegahan yang tepat agar semua pihak dapat merasa senang dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Pembelajaran dan efektivitas. Pembelajaran dan efektivitas merupakan hasil dari manajemen konflik. Pembelajaran merupakan proses investasi dalam menciptakan kegiatan belajar antara pendidik dan peserta didik. Dalam manajemen konflik, pembelajaran selalu dilakukan sebagai proses meningkatkan kinerja, terutama setelah terjadinya konflik. Pembelajaran dapat dilakukan mulai dari individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Hasil akhir dari manajemen konflik adalah terjadinya proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Perkenalkan, nama saya Antoneta Sarciom Karsbas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen konflik. Adapun beberapa pendekatan manajemen konflik tersebut meliputi yang pertama yaitu pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegahnya timbulnya konflik yang keras. Kemudian yang kedua, penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Yang ketiga, pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat yaitu tentang resolusi konflik yang bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang transportasi konflik yang mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuasaan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Baik, yang berikutnya adalah strategi manajemen konflik. Ada 5 strategi. Yang pertama adalah menghindar. Menghindar adalah cara yang paling tepat untuk tidak terlibat dalam suatu konflik. Cara menghindar sendiri adalah dengan cara tidak berpihak pada anggota yang sedang terlibat konflik atau sedang berada dalam perselisihan. Kemudian juga dengan menciptakan suasana yang positif, toleransi terhadap pendapat orang lain dan juga perbedaan, dan melakukan komunikasi yang baik. Dengan menerapkan hal tersebut, maka konflik dapat dihindari atau dicegah. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pertentangan atau permasalahan tanpa menjatuhkan pihak lawan. Akomodasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pendapat, kebutuhan, dan juga kepentingan dari pihak yang berselisih untuk mencari jalan keluar dengan mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi anggota organisasi. Kemudian, kompromi. Kompromi merupakan usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berselisih melalui proses komunikasi. Kemudian strategi yang keempat adalah kompetisi. Kompetisi merupakan jalur konflik yang adil. Melalui kompetisi, pihak yang berselisih akan ditantang untuk bersaing, kemudian pihak yang berselisih ditantang untuk bersaing secara sehat untuk mempertaruhkan atau memenangkan hal yang mereka selisihkan. Jadi penyelesaian konflik melalui kompetisi ini biasanya disebut dengan istilah win-loss orientation. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi dari pihak yang bersaing harus bekerja sama secara sinergis untuk menyelesaikan konflik mereka. Kolaborasi dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara pihak yang terkait dengan saling membantu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya demi mencapai tujuan bersama.